Orang Kristen itu merayakan Natal lebih meriah, lebih mewah daripada Jumat Agung. Padahal kita semua harus tahu bahwa Jumat Agung ini adalah puncak kekristenan, di mana Tuhan Yesus di atas kayu salib menanggung semua dosa kelemahan kita, dan karena karyanya kita semua bebas selamat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak saudara, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada 3 kondisi kita. Ya, Bapak saudara, Tuhan Yesus itu nggak lihat kondisi kita. Bahkan Tuhan pengen kita dipulihkan dari 3 kondisi ini. Ada 3 kondisi kita waktu Tuhan Yesus disalibkan. Kita buka bersama-sama Bapak saudara ya. Roma 5 ayat yang ke-6 sampai 10. Roma 5 ayat 6 sampai 10 ada 3 kondisi yang mau Tuhan ubahkan dalam hidup kita. Mari baca bergantian, saya ayat 6, Bapak saya 7, begitu seterusnya sampai ayat 10 kita baca bersama-sama. Ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan Allah. 7 Bapak saya 1, 2, 3. Bapak saudara, untuk orang benar kita belum tentu mau mati. Ya, mungkin untuk orang baik. Ini sekarang apalagi kita ini orang berdosa. Siapa yang mau mati untuk kita? Kalau dilihat zaman sekarang, wah lebih parah. Lu gua kan. Kalau bisa lu mati, gua yang hidup kan gitu. Lalu kalau bisa bisnismu yang mati, saya yang berjaya. Bayangkan ini Bapak saudara. Gak mudah orang mati buat orang lain. Gak mungkin ya. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 9 Bapak saudara, 1, 2, 3. 10 sama-sama, 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Bapak saudara, ada 3 kondisi. Waktu Tuhan Yesus disalibkan itu, Tuhan pengen ngubah 3 kondisi kita. Yang pertama, Tuhan Yesus disalibkan waktu kita masih lemah. Roma 5 ayat 6. Kita ini masih lemah Bapak saudara. Tuhan disalibkan. Bapak saudara, kata lemah dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata astenes ya. Astenes artinya apa? Yang pertama lemah. Yang kedua artinya sakit. Dan yang ketiga artinya tidak mempunyai kekuatan. Bapak saudara, mungkin keadaan kita saat ini juga, oh lemah saya Pak. Atau kita sedang sakit. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya kita yang sakit disembuhkan, supaya kita yang nggak punya kekuatan diberikan kekuatan, dan kita berkemenangan. Bapak saudara, salib Tuhan Yesus itu mengubah. Salib Tuhan Yesus itu mengubah kita. Waktu Tuhan di atas kayu salib, Tuhan pengen kita yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sembuh. Karena itu oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bapak saudara, mungkin hari ini kita datang dengan banyak kelemahan, ya sakit, banyak orang berkata nggak bisa sembuh, nggak bisa ya. Wah, hari ini dengar firman Tuhan, di atas kayu salib Tuhan sudah tanggung sakit penyakit kita. Dan kalau kita percaya kepadanya, beriman, terjadilah sesuai iman kita. Kita sembuh, kita pulih, kita kuat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak saudara, jadi atas kayu salib waktu kita lemah, Tuhan ubahkan jadi kuat. Bapak saudara, kekristenan itu bicara perubahan. Tuhan pengen kita berubah dari lemah jadi kuat, dari sakit jadi sembuh. Ya, Tuhan pengen kita berubah oleh karyanya. Karena itu saya sering dengar lagu itu ya, memberkati saya. Biarlah yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata
ku kaya karena perbuatannya atas kita syukur. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pengen kita berubah. Dari dulu lemah, sekarang lemah karena kita ingat karya salib, kita jadi kuat. Mungkin kita lagi sakit, kita harus ingat iman. Oh, Tuhan sudah mati untuk sakit penyakitku dan aku disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya membaca sebuah buku, ada seorang hamba Tuhan. Dia mempunyai penglihatan, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mengalami penglihatan, dia ke sorga. Di sorga itu ada satu ruangan semuanya baru, organ-organ manusia, jantung baru, paru-paru baru gitu ya, ginjal yang baru. Lalu dia tanya sama malaikat, malaikat ini apa, ruangan apa? Iya, ini ruangan organ-organ baru bagi yang doa dengan iman. Loh, kenapa kok nggak dikirim semua? Iya, karena seringkali anak Tuhan itu kalau doa kurang iman, kurang percaya. Sambil doa, Tuhan sembuhkan aku, tapi dalam hati, mosok iso ya Tuhan. Kata dokter gak bisa. Hari ini kita harus buang itu. Bapak Ibu Saudara, kita harus buang kata-kata gak bisa. Kalau sama Tuhan pasti bisa. Dialah tabib di atas segala tabib, raja di atas segala raja. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini ayo ubah. Yang lemah jadi kuat. Yang hari ini mengalami beban berat, mungkin Anda bukan lemah fisiknya, jiwanya. Anda diperkuat. Oh, kita punya kekuatan yang baru. Saya kasih gambar Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara di MRT atau di bus, maka ada tempat duduk prioritas. Itu untuk siapa? Untuk mereka yang lebih lemah daripada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, siapa orang lemah itu? Yang pertama, orang yang lanjut usia. Jadi kita tahu ya, kalau semakin tua semakin lemah. Mungkin kita merasa, aduh, aku tambah umur ya, tambah gak kuat. Dulu kuat nyetir jauh, sekarang belum tentu kuat nyetir. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin dulu kuat, sekarang wah bersahabat dengan tolak angin, antangin dan bejo. Ya, Bapak Ibu Saudara, dulu saya umur 18, 20 begadang 5 hari nggarap tugas itu gampang, piece of cake Pak Saudara ya. Sekarang wah, saya begadang untuk anak saya Pak Saudara ya. Saya dengan kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak Pak Saudara untuk semua doa-doa, hadiah untuk anak saya Rosyeren. Terima kasih perhatiannya, Tuhan memberkati Pak Saudara ya. Pak Saudara, wah sekarang harus begadang, anak saya bangun jam 11 malam sampai jam 6 pagi Pak Saudara ya. Oh, rewel, terus gantian saya sama mamanya. Oh, kerjaannya minum susu, tidur 15 menit, bangun lagi Pak Ustaz. Minta digendong. Wah, kerasa badan ini merosot Pak Ustaz. Tapi hari ini kita percaya kalau kita ini beriman, percaya kuasa Tuhan itu dahsyat bersama kita. Kita kuat dan sanggup. Ya, kita kuat dan sanggup. Semua itu tergantung iman. Banyak orang itu dirawat luarnya aja, tapi lupa ngerawat roh. Bapak Ibu Saudara ingat ya, kita ditentukan hidup atau mati, itu roh kita. Tubuhnya boleh sehat, tapi rohnya berangkat ya berangkat Bapak Ibu. Roh kita harus menyala-nyala di dalam Tuhan. Katakan amin. Kenapa penting kita ibadah Bapak Ibu Saudara? Supaya roh kita ini bangun, supaya roh kita ini menyala-nyala. Dan itu menentukan hidup kita. Satu kali saya baca video, dengar video, ya lihat video. Satu video yang saya nggak percaya sendiri, tapi saya coba. Ternyata beneran terjadi, ya. Video apa Pak? Ya, saya minta tolong Saudara Nathan ya. Saudara Nathan boleh maju ke depan ya. Nah, saya ditemani Saudara Gersom sama Saudara Nathan ya. Oke, Nathan. Ini nggak janjian ya, Bro Nathan ya. Belum tahu kamu ini ya. Oke. Bapak Saudara, pakai tangan kanan sebelah sini aja deh. Pakai tangan kanan biar kuat. Sekarang gini. Lebih tinggi ya. Tahan sekuat kamu ya. Pertama ngomong Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Oke, kita coba ya. Nahan Pak Ustaz ya.
Sekarang ngomong, aku khawatir. Tahan ya, ngomong aku khawatir. Aku khawatir. Ditahan, tahan. Udah tahan. Sudah ya. Bapak Saudara, saya nggak percaya. Saya itu nyoba di rumah sama istri saya. Ayo kita coba. Ini beneran apa enggak? Beneran, Pak. Sekali lagi ya. Aku Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Serius ini Bapak Saudara, ini serius ya. Sekarang ngomong aku khawatir. Aku khawatir. Beneran loh ya. Beneran ya. Sekali lagi, aku khawatir. Aku khawatir. Sekuat tenaga ya. Nggak sampai setengah Pak Saudara, sampai munting. Terima kasih untuk Bro Nathan, kita tepuk tangan untuk Saudara Nathan. Bapak Saudara, iman itu di dalam menentukan kekuatan kita. Coba nanti di rumah sama anak Anda. Coba. Tuhanku dahsyat. Ini, nak, gandolono nak. Begitu Anda ngomong Anda khawatir, tangan ini turun sendiri. Anda akan ingat semua masalah Anda. Dan Anda akan drop. Hari ini kita harus ingat karya salib. Tuhanku dahsyat. Dan dia mau mengubah kita yang lemah jadi kuat. Kita yang khawatir takut jadi beriman. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kembali ke tadi gambar MRT. Mungkin kita lemah karena kita tambah usia. Atau kita lemah karena kita wanita mungkin. Wah, kita merasa nggak berdaya karena kita wanita. Atau Bapak saya kita punya kelemahan. Ya, banyak orang punya kelemahan. Kalau bisa cacat fisik atau mental atau apapun. Kelemahan finansial dan sebagainya. Dan yang keempat, mungkin punya beban. Ini gambarnya. Gambarnya wanita punya anak. Bapak Saudara mungkin punya beban. Anda lemah karena Anda punya beban dalam hidup. Ya, punya anak yang harus dirawat, punya orang tua, ada generasi sandwich ya. Harus ngerawat orang tua dan ngerawat anak. Oh, kita harus kuat rasa. Tapi kita capek, lemah kadang. Hari ini waktu kita datang sama Tuhan, kita kuat. Kita bisa berjalan. Masih ada jalan. Masih ada kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus mati supaya kita yang lemah. Tuhan kuatkan. Baik Saudara, klik ya. Aplikasinya apa? Hari ini kalau kita lemah, ayo kita semakin dekat dengan penebus kita. Kalau kita semakin dekat Tuhan, kita semakin kuat. Ya, yang pertama aplikasinya itu. Seperti Paulus, 2 Korintus 4 ayat 8, Bapak Saudara. Kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 4 ayat 8. Paulus ini bisa kehabisan akal. Artinya apa? Kita nggak tahu caranya. Kita capek sampai kita ini nggak tahu caranya. Tapi Paulus berkata, aku tidak putus asa. Kita baca ya. 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus habis akalnya. Nggak tahu caranya. Tuhan, saya nggak tahu caranya memulihkan keluarga saya. Saya nggak tahu caranya supaya saya sembuh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu caranya supaya keuangan saya membaik, mungkin kita nggak tahu caranya. Tapi kita tidak putus asa. Nggak ada itu ya, kalau orang dekat Tuhan pengen bunuh diri. Oh, ini semakin dekat sama Tuhan, Pak. Oh bukan, dekatnya bukan gitu. Orang kalau dekat menebus, bisa nggak tahu caranya. Tapi kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Tuhan kasih kekuatan kita berjalan. Karena itu Bapak saya yang pertama, kalau kita lemah, kita merasa nggak berdaya nih, ayo dekat kepada penebus. Kalau kita sakit, percayalah dia tabib di atas segala tabib, sanggup sembuhkan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, aplikasinya apa? Kalau kita lihat orang lemah, ayo kita layani. Ayo kita doakan. Mungkin teman kantor kita ya biasanya ceria tiba-tiba diam. Atau sebaliknya, saya punya teman Pak Saudara, kalau punya masalah tambah lucu Pak. Oh tambah guyonan terus
Saya tanya, "Opo kamu ada masalah ya?" "Iya, kok tahu?" Ada orang kalau tahu masalah itu punya masalah utama guyon terus. Orang ini lemah. Ayo kita layani. Kita harus punya hatinya Tuhan. Tuhan itu perhatikan orang lemah, orang sakit. Ya, ayo kita besuk, Bapak Saudara. Kita mau hidup seperti guru kita, seperti Tuhan kita. Bapak Saudara, saya 1,5 tahun, saya ini melayani di Pondok Pemulihan Efrata, ya, setiap bulan sekali di Sidoarjo, Bapak Saudara. Pondok Pemulihan Efrata. Ini adalah tempat untuk memulihkan orang ODGJ, Bapak Saudara ya. Gak boleh ngomong orang gila, Bapak Saudara ya. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ini orang lemah, Bapak Saudara. Saya sama istri saya berangkat 1,5 tahun kita melayani. Bapak Saudara, kita nggak bisa berharap suasana selalu kondusif, Bapak Saudara ya. Ya kalau kita datang, pernah Bapak Saudara, lagi latihan musik mau mulai, ada satu ngambil sandal dilemparkan der ke temannya, berantem der. Waduh Bapak Saudara, ya maklum ya. Saya datang, ada satu AI itu ngomong sama saya, lu lapa datang, brewokan kayak gini lapa. Saya dimarah-marahi Bapak Saudara. Mau pelayan dimarahi. Kalau nggak eling ini ODGJ saya emosi Bapak Saudara ya. Kita harus ingat itu ODGJ. Ya. Setelah ibadah selesai, saya terima kasih ya Tuhan berkati. Berubah lagi Bapak Saudara ya. Ada waktu ujian ngomong sendiri. Waktu saya khotbah ikut khotbah Bapak Saudara. Ada itu Bapak Saudara ya. Nah kita pelayan di situ. Saya yang menarik ada seorang bernama Pak Yahya ya. Pendeta Yahya. Bapak Saudara. Pendeta Yahya ini masuk situ kenapa? Karena dia waktu jemur sama istrinya di lantai 3, itu istrinya kepleset di depan matanya. Dan istrinya jatuh. Dia lihat. Dia merasa bersalah terus berulang-ulang, dia ngunci diri di kamar. Anak-anaknya nggak perhatian sama dia. Maka gangguan jiwa. Dia masuk situ Pak Saudara. Walaupun dia ODGJ, firman hafal semua Pak Saudara ya. Wah, saya kalau mantulkan sama dia ya. Yohanes 10 ayat 10. Apa Pak Yahya? Dijawab ya. Pak Saudara ya. Wah. Kita terus layani. Satu kali saya datang Pak Yahya kok nggak ada. Ini pilihannya 2 ya. Pulang ke rumah apa pulang ke sorga kan gitu Pak Saudara. Saya tanya, ini mana Pak Yahya? Sudah pulang. Jadi pendeta lagi. Tuhan pulihkan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang kalau dengan gangguan jiwa itu mungkin bukan pilihannya. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, istrinya jatuh, dia lihat dan dia merasa bersalah. Kadang itu sesuatu yang membuat kita lemah itu bukan karena kita salah, Bapak Saudara. Ada datang dalam hidup kita. Ayo kita layani orang yang lemah. Klik Bapak Ibu Saudara ya. Klik untuk multimedia. Nah, jika kita melayani orang yang kuat, mungkin orang itu sanggup membalas kita. Tapi kalau kita melayani orang yang lemah, Tuhan yang membalas kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, pelayanan ke sana nggak ada yang bisa balas. Tapi kita tahu Tuhan yang membalas. Ingat Bapak Ibu Saudara, apa saja yang kau kerjakan untuk saudaramu yang paling hina ini, yang paling kata Alkitab itu bagus ya, hina. Karena hina itu nggak selalu miskin. Mungkin kita merasa saudara kita hina karena apa? Mungkin dia salah, langka, wah hina ini. Gitu. Ada orang merasa hina ya ODGJ tadi. Ada orang yang merasa hina karena miskin. Ada yang karena nggak kenal Tuhan. Apa saja yang kita lakukan untuk orang yang paling hina ini, kita lakukan untuk Tuhan. Bapak Saudara, hari ini Tuhan Yesus mati untuk orang lemah. Kita mungkin hari ini lemah, datang sama Tuhan. Kalau kita lihat ada orang lemah, ini perlu Tuhan. Ayo kita doakan, kita layani. Di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Yang sakit disembuhkan. Yang nggak punya kekuatan dapat kemenangan kekuatan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mati waktu kita lemah supaya kita jadi kuat. Karena itu
Ayo kita dekat kepada Sang Penebus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kapan Tuhan mati untuk kita? Waktu kita masih berdosa. Roma 8 ayat 8 dikatakan sana, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mati untuk orang berdosa kita ini. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ini merasa minder lalu diintimidasi iblis dan berhasil. Kamu ini dosanya segitu banyaknya, kok ke gereja? Dosamu loh, kamu loh ini itu. Bapak Ibu Saudara, iblis itu tahu nama kita, tapi dia panggil kita dengan dosa kita. Pembohong, ngapain masuk gereja? Pejinah, ngapain masuk hadirat Tuhan? Kayak suci-sucinya aja. Ngasih persembahan apa? Bekas uang judi buat kasih persembahan. Terus. Sebaliknya Tuhan itu tahu dosa kita, Pak Saudara. Tapi Dia panggil nama kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita pulang, masuk hadirat. Apapun dosa kita, apapun salah kita, Tuhan pengen kita pulang ke rumahnya. Waktu kita berdosa, Tuhan tebus supaya kita disucikan dan kita dipulihkan. Isi gereja, Bapak Ibu Saudara, isi gereja itu siapa? Bukan orang suci, tapi orang yang disucikan. Lain ya. Bapak Ibu Saudara, isi gereja itu bukan orang yang bisa pakai kekuatan sendiri suci, enggak. Tapi orang yang disucikan oleh darah Kristus. Dosa kita boleh merah seperti garis misi, tapi Tuhan sanggup pulihkan putih seperti salju. Betapa hebatnya Tuhan kita. Bapak Saudara, kita semua ini gampang dosa kok. Hukum Taurat itu paling susah nomor berapa, Pak Saudara? Nomor 10. Jangan mengingini barang sesamamu. Lewat tacik-tacik bawa tas baru, Pak Saudara. Waduh, apik tasnya ya. Kepingin satu kayak gini. Lewat kita lagi parkir, ada motor lewat, motor baru. Aduh, apa ya kalau aku punya motor itu ya. Ini sudah dosa, Pak Saudara ya. Kita selalu ingin sesuatu milik orang lain ya. Waduh, enak ya kalau punya keluarga kayak keluarganya orang itu. Enak ya kalau punya papa seperti papanya orang itu, mama seperti mamanya orang itu ya. Enak ya kalau punya keluarga harmonis kayak gitu ya. Pengen gitu udah dosa, Pak Saudara. Kita ini gampang dosa. Tuhan pengen kita sadar. Yang penting itu bukan dosanya. Tuhan itu bukan benci pendosa. Tuhan benci dosanya. Tuhan pengen ngubah sekali lagi dari pendosa menjadi hamba Allah. Di Alkitab itu fair. Kalau ada baiknya juga ada dosanya. Nggak ada yang di Alkitab sempurna, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Petrus yang ikut Tuhan 3,5 tahun jadi penyangka, tapi diubah jadi pengkhotbah yang luar biasa. Bayangkan Paulus itu pembunuh, otak pembunuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya bayangkan ini ya, dia otaknya pembunuhan. Gimana orang aku tak bunuh orang ini? Itu pikirannya Paulus ya. Tapi dia diubah jadi pemberita firman. Siapa lagi? Musa selalu ragu-ragu, selalu berontak sama Tuhan. Nuh seorang pemabuk. Ada mereka dosa. Itu menunjukkan apa? Tuhan mengasihi orang berdosa. Dan walaupun kita berdosa, kalau kita mau dipulihkan, kita bisa dipakai Tuhan dahsyat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan diintimidasi iblis. Iblis itu pinter. Dia nggak pakai sesuatu yang langsung. Tiba-tiba datang kuntilanak. Iya Bapak Ibu Saudara, kita pasti tahu ini setan. Berarti aku harus ngelawan pribadi ini, kuntilanak ini. Ya, kalau ada genderuwo datang, wah kita lawan, doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, sederhana itu. Kita ajak orang rame-rame, kita doakan sama-sama. Iblis itu nggak pakai cara itu. Iblis itu pakai cara apa? Satu, melemahkan. Kamu lo nggak mungkin sembuh, nggak akan bisa sembuh. Nggak mungkin kamu pulih. Itu kata iblis, kita drop. Iman kita drop.
Kedua, dosa. Diintimidasi. Kamu dosa kayak gitu kok ke gereja. Mau pelayanan, dosa kamu itu dosa. Masa kamu mau pelayanan dosa gitu? Tuhan lo gak suka sama kamu. Tuhan lo gak terima kamu. Ini ngomongnya iblis. Ingat Pak Ibu Saudara, iblis itu hafal firman. Kerjaannya iblis itu memutar balikan firman. Ya, dia pakai ayat. Ya, jadi gak semua orang pakai ayat itu pakai yang benar. Ya, jadi kita harus baca konteksnya. Iblis pakai ayat Pak Ibu Saudara, menghancurkan mental kita. Tapi Tuhan beda. Tuhan membuka tangannya. Apapun dosamu, ayo pulang. Aku sanggup menyucikan dan memulihkan engkau. Jadi aplikasinya yang kedua, kalau kita berdosa, satu, tetap datang kepada penebus kita. Di atas salib sudah ditebus semua dosa kita. Pikiran kita yang kotor, tangan kita yang berdosa, hati kita yang begitu keras, Tuhan sudah tebus. Aplikasi yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayo kalau kita lihat orang berdosa, jangan dihakimi. Jangan dihakimi orang berdosa. Ayo kita layani. Ayo Pak, Bapak ini gak apa-apa, Tuhan cinta Bapak. Ayo gereja Pak. Dosaku banyak, gak apa-apa. Tuhan itu datang untuk orang berdosa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Bukan orang suci yang memerlukan Tuhan datang, tapi orang berdosa. Supaya diubahkan. Jangan kita seperti Farisi, ngakimi orang. Bapak Saudara, gereja kita harus melayani siapa? Yang pertama melayani orang lemah. Yang kedua melayani orang berdosa. Ya, ini sampaikan Bapak Saudara. Oh, gerejaku melayani orang siapa? Yang pertama lemah, yang kedua berdosa. Tidak apa-apa, datang aja. Jangan dihakimi. Tujuan gereja itu ada supaya apa? Mungkin ada orang-orang berdosa yang pengen ke gereja. Ayo masuk aja. Dengar Injil. Dengar berita keselamatan. Diselamatkan, diubahkan. Tuhan sanggup ubahkan Pak Saudara. Tuhan sanggup ubahkan. Jadi Tuhan gak anti, gak benci orang berdosa. Jadi kalau hari ini kita punya hati, wah orang itu loh dosa, gak usah ke gereja aja kalau berdosa. Salah besar. Tuhan itu pengen mengubahkan orang lemah jadi kuat, orang berdosa jadi orang suci. Bayangkan kalau ada pendosa yang berubah haluan, ia jadi luar biasa di tangan Tuhan. Ya, Bapak Saudara, hari ini ayo kita semua melayani orang-orang berdosa. Gereja kita melayani orang berdosa. Ya, orang lemah, orang berdosa. Dan yang ketiga yang terakhir karena waktu Bapak Saudara ya. Kapan Tuhan tebus kita? Yang pertama tadi waktu kita lemah, sakit Tuhan tebus. Yang kedua, waktu kita berdosa. Tuhan tebus dan sucikan kita. Ayo tetap dekat sama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan tebus kita waktu kita masih seterunya Tuhan. Roma 8 ayat 10 Bapak Saudara. Waktu kita masih seterunya. Hari ini gimana sih Pak orang seteru Tuhan? Sederhana. Orang yang kecewa sama Tuhan, itu sudah jadi seteru. Gak cocok sama jalannya Tuhan. Tuhan kenapa? Kenapa? Lalu malas berdoa. Masa aku doa gak dijawab kok. Ini seterunya Tuhan. Apakah kita sedang kecewa? Kalau udah datang dengan kecewa, pengen datang cuma karena diajak orang tua, datang diajak karena teman. Firman ini untuk Anda, bukan kebetulan. Mungkin Anda kecewa sama Tuhan. Tuhan pengen memperdamaikan kita. Bapak Saudara, jangan cuma jadi fans Tuhan. Bapak Saudara, fans itu selalu menuntut. Kita nonton bola, bapak-bapak kalau nonton bola, dioper kosong Bapak Saudara, strikernya nendang, des, meleset. Kita ngomong apa? Ya apa sih gitu aja gak bisa. Fans itu nuntut, padahal disuruh ya gak bisa kepleset Bapak Saudara. Ada itu Bapak Saudara sebuah eksperimen ngomong, wah kok gak bisa fans, langsung dipanggil. Ayo kamu ya, besok Senin datang ya. Coba posisi yang sama. Nyoba ping 10 gak masuk. Jangan jadi fans, jadilah murid. Bapak Saudara, kalau fans itu nuntut, Justin Bieber
ngubah gaya potongan rambut dari model goblok itu Pak misalnya ya, model kelapa gitu ya, berubah jadi cepak. Semua fansnya marah, maki-maki. Pak misalnya kalau fans itu gak cocok, nuntut. Kita sering jadi fansnya Tuhan. Tuhan, kenapa kok gak Tuhan gini? Tuhan, kenapa Tuhan gak gini? Ini fans. Ayo kita jangan jadi fansnya Tuhan. Saya mengajak Bapak Saudara jadi muridnya Tuhan. Kalau kita murid, Tuhan lakukan itu, aku nurut. Tuhan perintahkan apa? Aku nurut Tuhan. Karena aku ini cuma murid. Kalau kita cuma fans, maka kita akan seperti orang-orang yang berteriak Hosana di hari Minggu. Hosana, Hosana, bagi dia yang anak Daud, bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Begitu 5 hari lagi, mereka tahu Yesus tidak berperang fisik. Mereka ngomong apa? Salibkan dia, salibkan dia. Fans, itu fans. Kita hari ini coba taker. Kita ini fans apa murid? Kalau fans nuntut Tuhan terus. Tapi kalau murid mau belajar dan diubahkan. Bapak Saudara, Tuhan pengen kita tidak lagi jadi seteru Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya memperdamaikan kita dengan Allah. Supaya nggak ada lagi seteru. Kita di pihaknya Allah. Bapak Saudara, Napoleon Bonaparte satu kali. Napoleon ini panglima hebat ya. Dia perang keliling dunia, Bapak Saudara. Dia hampir menguasai seluruh dunia. Setelah banyak perang, Bapak Saudara, dia punya satu ruangan itu isinya jarahan semua. Dia lihat ya, ada emas lantakan. Lalu ada kaca bagus ya, kelilingnya berlian. Ada pedang, Mbak Saudara, kelilingnya berlian semua, emas. Sampai satu kali dia lihat sebuah lukisan yang ditutup oleh kain. Dia pengen tahu, dia tarik kain itu. Ternyata adalah lukisan Kristus di Golgota. Dia lihat. Beberapa lama kemudian dia menangis. Dan dia bersujud. Seorang panglima bersujud. Sambil nangis. Ditanya sama ajudannya, Panglima, Anda kenapa? Iya, aku menaklukkan dunia dengan pedang dan numpahkan darah orang. Tapi Kristus ini menaklukkan dunia dengan mengorbankan dirinya sendiri. Supaya kita damai dengan Allah. Bapak Saudara, Napoleon ngakui Tuhan Yesus itu mau berkorban supaya damai. Caranya itu beda. Kita kalau mau jadi murid, ayo berdamai. Kita yang harus mulai, kita yang harus berkorban. Bapak bisa ketika Minggu Palma, klik ya sedikit ya. Tuhan Yesus masuk Yerusalem itu bukan pakai kuda, tapi pakai apa Bapak Ibu Saudara? Ada yang teriak kedelai, bukan Bapak Ibu Saudara ya, keledai. Apa artinya? Saya baca Bapak Ibu Saudara, raja itu bisa naik kuda dan keledai. Kalau naik kuda artinya lagi perang. Tapi kalau naik keledai artinya lagi damai. Kalau damai naik keledai aja cukup. Tuhan Yesus datang naik keledai. Dia memang raja. Tapi dia bukan pakai kekerasan. Dia bawa damai. Raja damai. Hari ini kita gimana? Kita jadi orang Kristen bawa damai atau bawa rusuh? Bawa seteru. Iblis itu pinter. Tadi pakai lemah. Kedua pakai dosa. Ketiga pakai seteru. Satu kali Pak Ibu Saudara, saya ini dimaki-maki orang. Ya dijelek-jelekkan. Wah, saya aduh orang ini apa sih? Lalu istri saya tiba-tiba ngomong, Koko itu jangan benci orangnya. Benci iblis yang buat hubungannya kayak gini nih loh. Jangan benci orangnya. Saya mikir. Koko harus mengasihi orangnya.
Yang buat masalah itu ya setan ini loh, gak seneng kita damai. Ya betul-betul juga ya. Pak Saudara, iblis itu suka pakai seteru, ada aja. Kita nggak cocok itu ada aja, dibakar sama iblis. Tiba-tiba kita makan, foto selfie taruh Instagram, lupa ada satu teman nggak diajak. Oh dipanasi. Gara-gara lemper, wah beli lemper ya, persekutuan beli lemper, dikasih lemper satu-satu. Tepat satu orang, kurang satu. Iblis pakai lemper. Orang itu nggak datang lagi. Gampang, iblis itu memanakan panah-panah api. Oh bikin story. Oh kita marah sama satu orang, maki-maki di story. Maksudnya si A, tapi bisa A, B, C, D, E, F, G kena semua. Benci, seteru. Iblis itu nggak pakai tadi ya, muncul sebagai kuntilanak atau genderuwo, langsung kita bisa lawan. Kalau perpecahan, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Rasanya orang itu jahat sama kita. Rasanya ngeliriknya nggak enak. Padahal maksudnya memang karena dia cuma sipit, Pak Saudara. Ngeliritnya nggak enak. Karena sipit ya apalagi, Pak Saudara. Wah ada aja orang itu, Pak Saudara ya. Masalah itu datang, kita nggak cocok sama orang. Bisa saya survei di gereja-gereja, WL lawan WL itu bisa, Pak Saudara ya. Musik lawan musik, tim musik ini tak gegeran. Gegeran. Ada yang ngikut pendeta A, ada yang ngikut pendeta B, gegeran. Iblis itu pinter sekali. Bayangkan di Korintus ada golongan Apolos. Aku grupnya Apolos. Terus lalu ada grupnya Paulus. Aku grupnya Paulus. Tahu grupnya Apolos sama grupnya Paulus, mereka satu gak mau kalah. Aku grupnya Yesus Kristus. Lebih top lagi. Dibentrokkan, pecah. Ingat Pak Saudara, kemana Tuhan kirim berkat? Ke tempat yang rukun. Nah bisa kita diberkati kalau kita gegeran. Iblis pinter digegerkannya, gak cocok ini terus. Sekali lagi, kalau kita punya seteru, jangan benci orangnya. Iblis itu panas-panasi di udaranya, pakai sinyal. Ingat ya, iblis itu penguasa udara. Kita ngomong A, bisa jadi A plus, AB, AZ, bisa gitu Pak. Nah orang itu tersinggung bisa. Kita ngomong apa, penguasa udara, ingat itu, iblis itu penguasa udara. Suasananya bisa nggak enak. Karena itu kalau kita mau ibadah, pesen sama WL terus, kita patahkan semua roh-roh bukan dari Tuhan. Cuma adanya Roh Kudus. Supaya waktu kita ibadah ini nggak ada mangkal satu sama lain ya. Baik Saudara, ketika kita marah, kita benci, kita kepahitan, apakah kita bekerja lebih giat? Apakah kita bahagia? Kita lihat statusnya orang, kita ingat salahnya orang, apakah kita bahagia? Bisakah kita diberkati Tuhan? Gak bisa. Kalau kita berseteru di dalam pelayanan, kira-kira pelayanan itu benar apa enggak? Enggak benar. Iblis pakai cara ini. Ingat Tuhan Yesus naik keledai. Tuhan Yesus Raja Damai. Dia yang korbankan dirinya. Hari ini Bapak Saudara, kalau punya seteru, ayo kita seperti Tuhan Yesus. Kita muridnya kan. Kita baiki. Nanti pulang kirimkan lemper. Tadi lemper yang kurang kirim. Dikasih 10 lah lemper itu. Beli roti kirim. Harusnya pulang Jumat Agung kalau kita sudah damai sama Tuhan. Kita juga damai sama sesama. Bapak saya sedikit ya. Ada 3 tipe patung pahlawan. Ya. Pak Saudara, nomor 1 ngangkat kaki 1. Ini paling kiri ya. Ngangkat kaki 1. Itu artinya apa? Pahlawan yang kudanya ngangkat kaki 1. Artinya dia bertempur, terluka, dalam perjalanan medisnya dia gugur. Ya. Yang kedua tipe dua-dua kakinya ngangkat, Pak Saudara. Artinya apa? Dia bertempur dan gugur langsung di medan pertempuran. Ya. Jangan dijawab, oh Pak kenapa kok ini beda-beda? Anaknya tanya, oh Pak kaki ngangkat 1, orang ngangkat 2. Variasi nak, oh bukan Pak Saudara. Bukan variasi, itu ada artinya. Yang ketiga Pak Saudara, kakinya dua-dua diem.
Itu artinya apa? Artinya dia tidak perang. Dia sakit atau tua, maka dia meninggal. Ya. Kuda itu bicara perang. Tuhan Yesus gak naik kuda. Dia naik keledai. Dialah Raja Damai. Hari ini apakah kita fans? Kita kalau kita fans, kita gak cocok. Orang Yahudi gak cocok. Apa? Mesias kok gini? Mesias kok gak bawa pedang? Seperti Daud itu loh, kamu kan keturunan Daud, bawa pedang. Murid-murid mikirnya apa? Aku di sebelah kanan dan aku di sebelah kiri. Oh ya, itu artinya apa? Orang kepercayaan pengen jadi panglima. Physically, kita seringkali kalau kita ini cuma fans, gak cocok sama caranya Tuhan. Saya berdoa jemaat ditumbuhkan, bukan jadi fansnya Tuhan Yesus, tapi jadi muridnya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Allah, dia berkorban. Kita juga mendamaikan orang. Aplikasi yang pertama, kalau kita punya seteru, jangan benci orangnya. Ayo kita bawa damai. Yang kedua, kalau kita melihat orang berseteru, ayo kita damaikan, Bapak Saudara. Kita doakan. Kalau ada orang yang nggak suka sama gereja, nggak apa-apa, kita doakan. Jangan dibenci, Bapak Saudara. Jangan. Ingat Paulus itu dulu benci orang percaya, tapi diubah. Dia berubah menjadi pemberita Injil. Jangan-jangan orang seteru gereja itu bisa berubah jadi penginjil yang luar biasa. Tuhan bisa pakai. Jangan benci orangnya, tapi bencilah kuasa gelap yang membuat seperti itu. Ayo kita semua doa, Tuhan tutup bungkus, Tuhan berikan kerukunan. Harus punya hati seperti hatinya Tuhan. Bawa apa Pak Ibu Saudara? Ada yang ngantuk-ngantuk, bawa golok Pak. Bawa damai Pak Ibu Saudara. Bawa damai. Ya, ayo kita bawa damai. Seperti Tuhan Yesus. Pulang dari Jumat Agung, ayo kita bawa damai. Damai di rumah. Ya, damai di gereja, jangan ada gap-gap lagi. Itu caranya iblis Pak Ibu Saudara. Iblis itu masuk pinter, melemahkan kita, mengintimidasi kita, dan membuat kita pecah. Tapi Tuhan datang salib Tuhan. Hari ini kita peringati, Tuhan ngubah kita yang lemah jadi kuat. Siapa yang percaya disembuhkan. Siapa yang percaya boleh habis akal ini, tapi tidak putus asa. Yang kedua, Tuhan ngubah orang berdosa jadi suci. Tuhan ampuni. Ingat Pak, misalnya garis bawahi di Alkitab Anda, Tuhan Yesus itu bukan mati saja karena lemah, bukan. Tapi dia serahkan nyawanya. Pak, misalnya kalau Tuhan nggak serahkan nyawanya, mau diajar kayak apapun nggak mati. Karena dia Tuhan. Ya, dia serahkan nyawanya. Nah, baru selesai. Dia terima semua dulu, dihajar punggungnya, dihajar mahkota duri, dia terima. Bapak Saudara bisa loh, kalau dia lemah baru ditancepi mahkota duri sudah mati, bisa. Dicambuk sudah mati. Oh, itu tersayat semua, darahnya habis Bapak Saudara, literan darahnya itu keluar. Di perjalanan Via Dolorosa itu darahnya nggak karu-karuan. Bisa orang tengah-tengah mati. Tuhan tahan sampai semuanya selesai. Supaya kita ini ditebus sempurna. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Dan tangan kita ditebus oleh tangannya berlubang paku. Kaki kita, pikiran kita, hati kita yang keras, begitu keras Tuhan ubahkan. Tuhan bisa nahan semuanya supaya kita diampuni. Dan sejak Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, kita bukan seteru Allah. Kita diperdamaikan. Sekarang apapun yang Anda doakan, kalau Anda percaya, Anda pasti menerimanya. Hari ini kalau kita lemah, ayo masuk hadirat Tuhan. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Pemain musik, mari maju ke depan. Well singer, Pak Ibu Saudara, kapan Tuhan tebus kita? Yang pertama, waktu kita lemah. Supaya kita tidak lemah lagi, tapi kuat. Yang kedua, waktu kita berdosa. Supaya kita tidak berdosa lagi.
tapi kita disucikan, dipakai Tuhan. Roma 8 ayat 8. Dan yang ketiga, waktu kita masih seteru, supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Kita di pihak Allah. Mari kita masuk hadirat Tuhan.